Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas rahmat dan nikmatnya dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ucapkan sholawat sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Berkah berarti bertambah kebaikannya, maka pada hari ini semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Adapun judulnya adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Akan dibukakan 300 pintu rahmat, ampunan, dan terkabulnya semua hajat. Lalu pertanyaannya, ibadah apakah yang bisa kita kerjakan? Salah satu dari sekian yang bisa kita kerjakan yaitu sholat nisfu Sya'ban. Untuk itu kita perlu mendengarkan penjelasannya yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban datang kepadaku lalu mengatakan, "Hai Muhammad, malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangkitlah kamu, sholat dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit." Aku bertanya, "Hai Jibril, malam apakah ini?" Jibril menjawab, "Pada malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua orang yang tidak menserikatkan atau menyekutukan sesuatu dengan Allah, selain tukang sihir atau juru ramal, atau pendendam, atau peminum khamar, atau orang yang terus-terusan berzina, atau pemakan riba, atau orang yang durhaka terhadap ibu bapak, atau pengadu domba, atau pemutus silaturahim. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan ampunan kecuali mereka mau bertobat dan meninggalkan kelakuannya." Jika kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan-ketaatan yang dianjurkan oleh Allah melalui Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangan yang tadi disebutkan, diantaranya adalah menyekutukan Tuhan, melakukan makan riba, kemudian berzina terus-menerus dan sebagainya itu, maka insya Allah 300 pintu rahmat itu akan terbuka bagi kita. Lalu ampunan juga akan diberikan kepada kita, dan semua permintaan akan dikabulkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya atau tidak? Oleh karena itu, kepada yang ingin melakukan sholat nisfu Sya'ban dan meyakini itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kali ini bagaimana cara niat sholat nisfu Sya'ban? Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
usolli sunnata lailata nisfi sa'bana rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itulah niat ketika kita akan melakukan sholat nisfu Sa'ban, yang artinya saya niat sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, tetapi hanya karena Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya bagaimana kalau kita ingin melaksanakan sholatnya itu? Caranya, karena itu 2 rakaat ya. Rakaat pertama setelah niat, kemudian Allahu Akbar, kita takbir. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah yang berupa bisa Allahu Akbar kabira wa subhanallahi wasil, itu bisa juga dengan Allahumma ba'id baini, itu boleh. Setelah itu kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun sebanyak 7 kali. Setelah selesai kemudian ruku ya. Bangun dari ruku, kemudian sujud. Kemudian bangun dari sujud, kemudian sujud lagi dan bangun lagi menuju ke rakaat kedua. Ketika berdiri pada rakaat kedua, maka yang dibaca pertama adalah Al-Fatihah. Setelah itu kemudian membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Setelah itu kemudian ruku ya, bangun dari ruku dan sujud, kemudian bangun dari sujud, kemudian sujud lagi, dan di sujud terakhir itulah kita akan mencontoh Rasulullah yang ketika sujud terakhir di sholat nisfu Sa'ban itu, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebelum bangun dan tahiyat akhir, maka dianjurkan untuk membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah saat sholat nisfu Sa'ban, yaitu yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wala uhsi alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Nah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksamu dan kemurkaanmu, dan aku tiada dapat menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji kepada zat engkau, maka bagimulah segala puji sehingga engkau ridho. Itulah yang didoakan, dan usahakan doa ini dibaca dalam batin supaya tidak menambah rukun di dalam sholat nisfu Sa'ban itu ya. Atau kalau ada kesulitan sebelum bisa menghafal ini, maka boleh menggunakan permintaan dengan bahasa kita sendiri, dengan dibatin atau dibaca dalam hati, agar tidak menambah rukun dan tidak membatalkan sholatnya. Itulah, setelah itu kemudian tahiyat dan membaca sholawat, kemudian membaca doa dan salam. Setelah salam kemudian dilanjutkan membaca wirid ya, wirid. Dan ini untuk bacaan wirid akan kami sampaikan pada video yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan untuk menonton video berikutnya agar bisa mengikuti sholat nisfu Sa'ban, kemudian bisa berwirid dan juga membaca doanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kami mohon yang setulus-tulusnya, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.